Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, masih di suasana Lebaran, dan mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang saat kemarin mendengarkan azan, mendengarkan takbir, dan itu mungkin posisinya ada di perantauan sana. Dan saking kangennya terhadap kedua orang tuamu atau terhadap saudara-saudaramu, mungkin sampai ada yang menangis dan segala macam, dan ternyata tidak bisa pulang. Sudah, ya, tenang. Nggak usah memikirkan apa yang bisa kamu berikan ke keponakan-keponakanmu mungkin. Untuk saat ini, sekali lagi untuk saat ini, jangankan memberikan THR ponakan, nggak gila aja sudah bersyukur. Karena memang keadaannya serba kurang baik-baik saja, ya. Dan mungkin juga ada sebagian orang yang saat ini juga lagi ada di perantauan, dan mungkin saat mendengarkan adzan, mendengarkan takbir di suasana Lebaran, tetapi biasa-biasa saja. Jadi seakan-akan hatimu sudah mati. Artinya tidak ngefek sama sekali. Mau Lebaran mau enggak, itu juga enggak salah. Kenapa? Mungkin dari kecil, khususnya konten kreator ya, pemula, mungkin kalian dari kecil memang sudah terbiasa hidup serba kekurangan, serba pas-pasan, dan saat ini kamu merantau pun di perantauan juga penghasilanmu pas-pasan. Jadi dari waktu ke waktu, yang mungkin orang lain banyak bersuka cita, banyak yang merayakan Lebaran Idul Fitri, tetapi karena pengalaman dan perjalanan hidupmu sampai saat ini memang menuntut hatimu untuk seperti itu. Maksudnya gimana, Bang? Ingat ya, sebagian orang saat mendengar takbir nangis, tetapi sebagian orang saat mendengar takbir itu hal yang biasa-biasa saja. Tidak ngefek sama sekali. Nangis juga enggak, ingat saudara juga enggak, posisinya di perantauan lagi. Karena memang orang-orang seperti ini sebenarnya dari kecil sudah terbiasa dengan serba tidak ada. Hanya pas-pasan untuk makan. Bagi sebagian orang mungkin dianggap hatinya mati. Bukan mati. Keadaan memang yang memaksa seperti itu. Keadaan memang yang memaksa hatinya untuk keras dan sekeras itu. Jadi bukan hal istimewa. Bagi sebagian orang istimewa, tapi bagi orang yang serba pas-pasan gak ada istimewa-istimewanya. Bahkan ada lagi sebagian orang, kok kayak ceramah ya, nikmati aja lah. Bagi sebagian orang, mungkin saat Lebaran tiba, tidur. Bukannya baju Lebaran yang dipikirkan, tetapi lebih ke tidur. Sholat Id, nggak bergairah juga. Bahkan mungkin bertahun-tahun nggak pernah sholat Id, bahkan lebih nyaman tidur. Apakah itu salah? Itu nggak salah juga. Karena hatinya juga ini sudah membatu. Membatu gimana, Bang, maksudnya? Sudah muak dengan kepura-puraan. Sudah muak dengan orang-orang yang bersandiwara dan pura-pura baik. Yang baiknya saat hari itu saja. Saat apa, Bang? Saat Idul Fitri saja. Setelah hilang Idul Fitri, kembali ke settingan awal. Makan saudaranya sendiri. Jadi itu juga tidak salah. Saya tidak berani menjudge teman-teman bahwasanya teman-teman tidak sholat Idul Id, tidak merayakan Lebaran, atau mungkin Lebaran malah tidur.
Semuanya tidak salah. Karena semuanya punya pengalaman masing-masing. Ingat ya, tidak ada orang yang benar-benar paham dengan apa yang kamu alami selain orang tersebut memiliki frekuensi yang sama, merasakan hal yang sama seperti yang kamu alami. Maksudnya gimana, Bang? Orang yang hatinya keras mungkin akan dinilai negatif. Bagi orang yang sering merayakan dan masih menerima anugerah bahwasanya Lebaran itu patut untuk dirayakan. Tetapi bagi sebagian orang yang hatinya sudah terlanjur keras, seperti orang yang hatinya mati, ini tidak bisa dinilai dan tidak bakalan ada orang yang menilai selain orang yang merasakan penderitaan yang sama. Artinya yang merasakan ini biasanya adalah beberapa orang. Tetapi dari kecil mempunyai riwayat yang sama. Sama-sama miskin, sama-sama perantau, sama-sama Lebaran gak bisa pulang. Maka yang terjadi adalah dia ikut merasakan penderitaan itu. Tetapi orang yang masih bersukacita merayakan Lebaran dan segala macam tidak akan mampu untuk merasakan penderitaan orang-orang seperti ini. Maksudnya, Bang? Tidak ada orang yang mengerti apa yang saya bicarakan kecuali memang orang-orang yang paham. Paham dan orang-orang yang pernah merasakan. Makanya saya tidak pernah berani untuk menjas seseorang. Walaupun Lebaran dia tidur, Lebaran dia kadang puasa kadang enggak, Lebaran juga sholat id juga enggak pernah, Tarawih juga enggak pernah. Bagi sebagian orang mungkin itu sesuatu yang istimewa. Nyambut puasa, sholat tarawih, padahal sholat subuh nggak pernah. Lebaran, sholat id, padahal sholat isya nggak pernah. Jadi ada yang sebagian orang menganggap itu istimewa, ada sebagian orang yang menganggap biasa-biasa saja. Lebaran tidur, ya nggak masalah. Kenapa? Pengalaman mengajarkanmu dan membawa kamu memang untuk tidur. Kerasnya hidup memang mengajarkan kamu bahwa Lebaran harus tidur. Mau pulang nggak punya duit, dan itu selama bertahun-tahun, dari kecil juga hidup serba pas-pasan. Kenapa harus dipaksakan untuk bahagia? Yang penting kamu nyaman. Kalau kamu tidak cukup bahagia dengan kehidupanmu, yang penting kamu nyaman dulu. Tidak perlu munafik dengan keadaanmu sekarang. Termasuk YouTuber pemula. Ya. Dan apa yang saya bicarakan di awal sebenarnya ya ada kaitannya juga dengan YouTuber pemula. Artinya, Bang, kalau di dunia nyata itu penuh dengan sandiwara dan orang hanya baik atau pura-pura baik saat hari itu juga, atau saat 2 hari Idul Fitri itu, selebihnya setelah itu kembali ke setelan awal, saling cuek dan saling tidak mengenal, orang makan orang. Di dunia YouTube pun seperti itu. Sebelum monet, live bareng, saling support, saling dukung, saling kunjung. Setelah monet, semuanya toh juga akan kembali ke setelan awal. Tidak ada satupun yang mengenal. Kalaupun ada, itu hanya sesekali. Karena setiap channel akan memikirkan bagaimana perkembangan channelnya masing-masing dan bagaimana untuk mencari dolar sebanyak-banyaknya. Tidak sempat lagi untuk mengunjungi sesama pemula. Apalagi subscribermu sudah terlalu banyak. Apalagi kolom komentarmu dipenuhi dengan
komentar-komentar. Tidak mungkin itu kamu datangin satu-satu. Semuanya ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Itulah hidup. Itulah dunia konten kreator. Itulah dunia YouTuber pemula. Tidak ada yang tulus, benar-benar tulus. Kecuali tulusnya orang tua kamu, tulusnya ibu. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.